Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman bersama saya di NSA Channel. Baik, pada kesempatan kali ini di video saya saat ini saya akan membahas materi yaitu SNAT dan DNAT, Source NAT dan Destination NAT. Untuk teman-teman di sini sudah paham ya untuk SNAT dan DNAT seperti apa. Di sini saya punya topologi teman-teman seperti ini. Nah, kita akan review sebentar ya terkait SNAT dan DNAT biar teman-teman mungkin ada yang lupa. Jadi kalau SNAT itu saya punya IP private ya yang akan akses ke internet. Jadi nanti si IP private ini akan ditranslasikan ke IP public. Jadi dia bisa akses internet menggunakan IP public yang sudah di NAT seperti itu. Lalu untuk DNAT-nya sendiri, ketika si server ini mempunyai IP private, maka kita akan menggunakan IP public yang ditranslasikan ke IP private. Sebaliknya teman-teman ya, kalau SNAT dari private untuk keluar, sedangkan kalau DNAT dari luar ya, destination dari public ingin akses ke private-nya. Karena ketika kita menggunakan atau ada kita memasang web server ya, nggak mungkin kita akan memasang IP public di sini ya. Kalau kita pasang IP public di sini akan sangat beresiko atau rentan ya, karena ini benar-benar langsung public dan itu benar-benar rentan ya, apalagi untuk si server webnya sendiri seperti itu. Maka kita akan pasang IP private. Nah, pada DNAT IP private ini yang dipasang di server itu nggak akan dikenali oleh si public. Public hanya mengenal si IP public gateway-nya ini ya. Nanti jadi kita akan share ke public bahwa IP server yang akan bisa diakses yaitu IP public sekian ya. Nah, sedangkan IP public sekian itu nanti diterjemahkan ke IP private ini seperti itu. Oke, baik. Di sini sudah saya konfigurasi teman-teman untuk IP public dan IP private-nya. Di FortiGate kita coba login dulu ya, seperti ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke FortiGate-nya. Lalu di network interface kita sudah bisa cek. Ini WAN 1-nya sudah saya pasang IP 192.168.47.100 ya /24. Kemudian IP LAN-nya di port 2 yaitu 10.10.100.1 ya. Di sini kita sudah bisa ping ke IP server atau si FortiManager. Ping 10.10.110. Nah, seperti ini teman-temannya sudah bisa saya akses. Oke, kemudian si FortiManager-nya ya juga sudah bisa ping ke gateway-nya nih teman-teman ya 10.10.101 ya, tapi dia tidak bisa ping ke internet atau ke Google ya, belum ada akses sama sekali untuk keluarnya. Lalu dari FortiGate-nya pun sudah bisa untuk akses internet. Oke, nah seperti ini ya, saya tes ya, sudah bisa akses ke internet ya. Nah, si IP 10.10.110 ini ya juga belum bisa diakses, tidak bisa diakses dari public ya. Tes dulu 10.10.110. Nah, nggak bisa diakses ya. Kita akan buat DNAT bagaimana si IP FortiManager ini atau si server ini bisa diakses dari luar menggunakan si IP public yaitu 192.168.47. ya di range network ini. Oke, pertama teman-teman bisa ke policy and object ya. Nanti di sini ada menu yaitu virtual IP ya. Teman-teman klik, kemudian nanti create new virtual IP. Nah, misalkan teman-teman bisa membuat namanya DNAT server kan ya. Oke, interface-nya bisa dipilih si internet dari arah internetnya ya, WAN 1 ya, atau pakai ini juga nggak masalah teman-teman ya. Lalu external IP address-nya ya, ini adalah IP si public yang akan nanti diakses oleh dari luar ya. Kita akan pakai IP ini 192.168.47.105 ya, kita pasang di sini 192.168.47.105. Jadi si public mengenalnya hanya IP ini teman-teman
yang akan kita map IP address atau kita translasikan ke 10.10.110. Benar ya, IP-nya 10.10.110. Nah, seperti ini. Simple teman-teman, ini aja. Tapi kalau ada tambahan, misalkan perlu port forwarding, perlu spesifik port ya untuk ke servernya, misalkan kita perlu port 5000, itu bisa nanti teman-teman masukkan di sini untuk destinasinya misalkan 5000, tapi nanti di servernya pun nanti di save juga untuk portnya teman-teman ya. Di sini kita nggak menggunakan port forwarding ya, kita hanya seperti ini saja, simple. Lalu kemudian kita oke teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita sudah bisa kita buat ya untuk DNAT servernya. Kemudian di sini teman-teman lanjut ke policy, ke firewall policy, buat new baru di sini. Misalkan kita namakan access FortiManager. Kita servernya ini saya menggunakan FortiManager teman-teman ya. Sama aja, jadi bisa diakses dari web juga. Karena saya di sini nggak ada web server ya untuk disimulasikan, maka saya menggunakan FortiManager di sini. Oke, kemudian incoming interface-nya yaitu port 11 ya teman-teman ya. 11 dari internet, outgoing-nya LAN server port 2 yang ke arah FortiManager atau ke servernya. Source-nya all ya, spesifik juga bisa teman-teman. Kalau misalkan ada spesifik IP public yang hanya diperbolehkan akses itu bisa. Kemudian destination-nya. Nah, destination-nya ini bukan si IP all ataupun IP si 10-nya ya teman-teman ya. Destination-nya kita menggunakan ini, DNAT server yang udah kita buat ya, yang udah kita map dari IP 105 ke IP 10. Nah, seperti ini. Service-nya all ya. NAT-nya kita disable aja teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Ini udah semua. Langsung kita oke aja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, akses FortiManager, source-nya all, destination-nya DNAT server. Nah, di sini IP 105 harusnya udah bisa kita ping, karena kita udah buat policy-nya teman-teman. 847.105. Nah, bisa teman-teman ya, 105 ya. Sedangkan yang kita pasangkan itu IP 100 yang di 11-nya. Nah, seperti ini. 100 kan untuk di 11-nya, 105 IP DNAT-nya. Nah, sekarang kita akan akses ke 105 dari webnya. 192.168.47.105. Oke, nah ini udah bisa teman-teman ya, kita akses dari luar. Kita masuk ke dalam 105. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya si FortiManager yang udah saya create di mana, di topologinya di sini, si IP 10.10.110. Jadi public tahunya atau mengenalnya si IP public ini teman-teman. Padahal yang dipasang di FortiManager-nya itu IP 10.10.110. Dimana kalau kita akses dari public pun nggak akan bisa ya, karena ini IP private 10.10.110. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Oke, kita bisa login aja. Ini. Nah, seperti ini. Kita lihat di sistem settingnya teman-teman ya. Nah, di sini adalah virtual FortiManager ya. Untuk networknya ya, yang tadi saya bilang saya pasang IP 10.10.110 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini si FortiManager-nya ya udah bisa akses internet atau belum? Nah, belum. Sebentar. Execute ping 888. Nah, belum bisa ya teman-teman ya. Karena ini hanya ada policy, yaitu policy si ini DNAT servernya. Kalau kita disable si policy-nya ini, nih seperti ini ya. Coba kita ping. Nah, dia mati teman-teman ya. Karena memang dia harus ada policy untuk biar bisa diakses si IP 105-nya ini. Nah, kita akan reload juga nggak akan bisa diakses seperti ini. Nah, putus. Ya, dia hanya muter-muter. Nah, kita enable lagi.
policy-nya ya, otomatis bisa kita ping lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita reload, dia minta reload ulang lagi. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kita belum bisa akses internet karena di sini kita juga harus menambahkan policy. Nah, seperti ini ping 888 nggak bisa. Nah, kalau SNAT-nya otomatis atau source NAT-nya otomatis, nanti kita bisa buat policy seperti ini teman-teman. Misalkan to inet, server to inet misalkan ya, server to inet. Incoming interface-nya dari port 2 dari LAN, outgoing-nya WAN 1 ya, seperti biasa. Source-nya kita pakai all aja. Saya karena belum buat spesifik address-nya. Destination-nya bisa all, service-nya all. Nah, oke. Kalau kita pakai use outgoing interface address, berarti kita akan menggunakan si IP 100 teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan IP public lain ya, itu bisa menggunakan use dynamic IP pool ya di sini, tapi teman-teman harus buat dulu si IP poolnya atau si SNAT-nya. Nah, seperti ini ya. Itu bisa buat di firewall policy di IP pools. Misalkan namanya SNAT 1 misalkan ya. Kita pasang IP di sini 192.168.47.50 ya. Range-nya seperti ini. 847.50. Lalu kita oke. Sebentar nih, ada yang start IP. Oke, kita ganti IP-nya sebentar teman-teman. Dan 120. Selama masih di range IP-nya sih harusnya bisa teman-teman ya. Oke, sebentar. Kita coba buat dari IP pulse-nya aja. Nah, kita buat misalkan SNAT server 6847 bahkan 120 16847 120. Invite appearance oh sorry salah IP saya. 168 tuh harusnya teman-teman ya. Nah, SNAT server kita pakai IP 192.168.47.120. Ini masih dalam range ini ya, masih dalam segmen /24. Jadi misalkan teman-teman public slash 29 ya, berarti hanya IP public yang di range itu yang bisa digunakan. Nah, di firewall policy ya, nanti kita bisa buat yang seperti tadi teman-teman ya, server to inet, incomingnya WAN 1, outgoingnya LAN server port 2, source-nya kita pasang all aja, destination-nya all, service-nya all ya. Nah, di sini perbedaannya hanya di sini aja teman-teman. Kalau ingin menggunakan IP public yang berbeda atau SNAT yang berbeda, nah kita bisa tambahin di use dynamic IP pool, lalu SNAT servernya kita masukin gini aja ya. Oke, lalu kita oke. Nah, sekarang ada dua policy ya, policy DNAT dari luar dan policy yang untuk ke arah internet. Nah, kita cek dari policy manajernya, harusnya sudah bisa ping internet. Oke, sebentar teman-teman. Nah, firewallnya server to inet port 1. Astaga, salah. Saya salah, source-nya salah teman-teman, sorry. Incoming-nya saya LAN kebalik, maaf. Incoming interface-nya dari LAN, outgoing interface-nya dari WAN. Nah, ya. Untuk yang DNAT dari WAN 1 to LAN server, untuk yang internet dari LAN server to WAN 1. Nah, seperti ini teman-teman ya, dia udah bisa akses ke internet ya melalui IP si 1 SNAT si SNAT yang tadi kita buat. Nih, SNAT ini kita buat yaitu si IP 120 ya.
kalaupun teman-teman mau pakai yang apa ya, yang bawaan dari portnya, itu bisa teman-teman. Jadi nutnya itu pakai yang dinamik, bukan dinamik, dan pakai nut yang langsung dari portnya, dari port satunya nih, menggunakan ini use outgoing interface address. Nah, kayak seperti ini. Nah, jadi sekarang si VoLTE Manager-nya sudah bisa akses internet dan sudah bisa diakses dari luar. Nanti kita akan cek ya untuk NAT dan SNAT-nya teman-teman. Kita tes dulu ping google.co.id. Saya execute ping google.co.id. Nah, seperti ini sudah bisa ya. Oke, lalu kita verifikasi di sini. Get system session list. Nah, ya. Di sini terlihat nih teman-teman ya. Untuk destination NAT-nya, yaitu di sini ada NAT ya, yaitu 192.168.47.105 ya. Destination-nya di 10.10.110 ya. Jadi di sini dari gateway si public internet ya, destination-nya ini ke 105 ya. Lalu di NAT ke 10.10.110 ya. Lalu yang kebalikannya tadi yang untuk akses internet ya, ini source-nya itu dari 10.10.110 si IP VoLTE Manager, destination-nya ke di source NAT-nya ke 192.168.47.120 ya, destination-nya ke internet. Nah, ini teman-teman ya, kalau mau lihat verifikasi NAT-nya seperti itu, kita reload lagi ya, kita akses dari luar misalkan seperti ini ya. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, ini IP 105 teman-teman ya, ke 10.10.110 ya. Untuk internetnya pun sama ya. Nanti teman-teman bisa lihat di session listnya yang tadi ya, di sini. Nah, 10.10.110 ke 192.168.47.120. 120 ini adalah IP yang tadi kita buat si SNAT tadi ya. Kalau kita rubah di sini di server inet ya, misalkan kita rubah pakai outgoing interface address, nanti juga di NAT-nya itu nggak akan muncul untuk yang IP 120-nya tadi teman-teman. Itu sebentar. Loss. Tapping dulu dari VoLTE Manager-nya ya. Ini tidak menggunakan NAT yang spesifik. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nih, 192.168.47.100 ya, langsung destination-nya ke 888. Nah, oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk SNAT dan DNAT. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang baru belajar SNAT dan DNAT di FortiGate. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya, atau di komen juga untuk jika ada pertanyaan yang masih ada yang belum mengerti mengenai materi SNAT dan DNAT. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.